Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Siloh dari Politeknik Informatika dengan NIM 230411065. Sebelumnya izin ini ngerjain tugas buat video yaitu bentar. Modul 2 yaitu memeriksa frame internet. Baik, kita langsung saja. Jalan dulu. Ini udah saya kasih nama. Kita langsung masuk aja. Tujuannya Latihan 1 yaitu memeriksa header dalam frame internet 2. Dan 2 menangkap dan menganalisis frame internet dengan Wireshark. Skenario-nya sudah saya baca tadi. Ini dan juga saya udah paham dengan skenario-nya. Kebutuhannya dengan perangkat satu PC. Kita pakai laptop dengan akses internet udah terhubung ke informatika dan Wireshark yang telah terinstall. Kita lihat Wireshark udah. Latihan 1 yaitu memeriksa header dalam frame internet 2. Langkah 1 review deskripsi panjang header internet 2 udah. Langkah 2 yaitu konfigurasi jaringan dari PC. Oke, kita masuk Windows R, cmd, klik ipconfig /al. Oke, udah, langsung next. Itulah kan kita internet dengan tangkapan Wireshark. Oke, dan bentar kita langsung masuk aja Wireshark. Kita pakai wifi karena terhubung wifi. Kita filter ya guys ya, seperti dengan yang di modul ada ICMP or ARP. Oke, kita langsung aku mau pakai ICMP aja. Oke, udah situ sebenarnya sih yang langkah 1 ini cuman untuk ngecek ICMP atau ARP nya saja ya, bukan untuk melanjutkan. Ntar ada di langkah kedua. Nih udah, kita boleh lihat destination sama source nya. ZTE ini karena wifi yang aku buat dari ZTE. Terus kita ada pertanyaan. Yang satu, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Oke, destination address itu kan kayak alamat dari address alamat untuk tujuan. Jadi jika kita gak mengisi dari destination address kita atau tujuannya kita ingin cari, kita gak bakalan nemu. Makanya itu penting banget. Mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirim broadcast ping? Yang pertama, ya kita lihat dari Wireshark ya, broadcast. Jadi destination yang kita tujuan itu memiliki broadcast yang dari ARP untuk kita cari dari wifi kita atau ibaratnya internet kita. Jadi dari internet kita itu ada suatu broadcast untuk menunjukkan ke ZTE untuk dari internet alamat default, alamat gateway defaultnya. Kita mengirimkan satu broadcast dulu sana biar kita tahu bahwasanya IP yang kita pakai itu berasal dari gateway yang ini. Sebutkan vendor ID atau UI dari source NIC dalam bahasan ARP. Oke, kita lihat ketika ARP itu udah ada reply-nya atau balasan dari ARP. Ini udah dapat dari modulnya, dapat besar. Vendor OUI itu 3 oktet pertama. Kita lihat 1, 2, 3. Berarti untuk MAC address-nya itu
F0, 1F dan AF untuk OUI. Situ bagian mana ada deklarasi yang merupakan UI itu tadi udah dijelaskan bahwasanya 3 oktet pertama itu udah menjelaskan bahwasanya MAC address yang pertama 3 MAC address pertama MAC address dalam 3 oktet pertama maksudnya itu udah menjelaskan bahwasanya OUI ini F0, 1F dan AF. Situ yang nomor 6 nomor seri NIC dari source. NIC itu biasanya 3 oktet terakhir dari suatu MAC address. Oke, kita pertanyaannya itu source NIC dari source-nya kita lihat 3 oktet terakhir 99, C5 dan 72. Ini berarti bahasanya untuk jawabannya nomor 6 yaitu ini 99, C5 dan 72. Lanjut latihan 2 yaitu menangkap dan menganalisis frame sesuai dengan skenario nya yaitu dalam latihan ini kita menggunakan worksat untuk menganalisis frame internetnya. Oke, kita tutup aja, kita ulang dari awal. Stop quick insert, kita buka Wireshark. Oke, kita minimatch dulu banyakkan, cancel. Itu yang pertama latihan langkah 1 yaitu mengetahui IP address dari default PC Anda. Oke, kita mulai dengan klik Windows R CMD, kita klik iConfig IP address itu yang mana tuh? all soalnya mengenai IP address dari default gateway pada Anda. Oke. Itu default gateway. Default gateway itu yang mana? Kita besar untuk IP address dari saya menggunakan wireless LAN adapter WiFi. Untuk IP yang kita dapat, sebenarnya kita pakai WiFi dengan nama khusus informatika ya. Habis itu kita lihat IP yang kita dapat dari dari WiFi kita yaitu 192.168.125 dengan default gateway-nya 192.168.1. Situ kita masuk lagi, itu mulai menangkap trafik pada NIC pada PC, buka website dan mulai menangkap data amati trafik yang muncul dalam jaringan daftar paket. Situ kita lihat ini ada 2 internet 4 log dan traffic capture. Karena kita tadi pakai WiFi, kita klik aja yang WiFi. Oke, ada banyak ya. Ya karena kan WiFi kos-kosan, jadi banyak yang menyambung. Kita next. Langkah 3, menfilter website untuk menaikkan hanya trafik ICMP. Oke, kita dalam kali ini untuk hanya memfilter ICMP. Oke, kita filter, kita klik ICMP. Oke, kita jalankan. Oh, harus kecil, sorry. Oke, udah. Situ masuk lagi langkah 4 dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC. Oke, kita ping CMD ping IP default gateway saya itu kan 192.168.1 kita ping ya 92.168.1.1. Oke, kita ping. Ini selesai aja sekalian. Kita masuk setelah kita ping, ini yang kita telah Anda rekam langkah 1. Habis itu kita lihat aja bentar, kita satu-satu ya. Ini IP ping yang kita ping ya, ini udah kan. Habis itu kita lanjut ke langkah yang selanjutnya dalam modul, yaitu hentikan penangkapan trafik pada NIC, klik icon stop. Oke, kita masuk ke Wireshark, kita stop. Udah, habis itu kita langkah selanjutnya periksa request echo ping. Kita
ingat-ingat request e-shopping pertama dalam website. Di situ setelah ini kita klik dulu aja ya. Request e-shopping pertama. Ini ya. Kita klik di situ. Bentar. Agak bingung. Kita close aja. Masuk ke ini. Jendela utama dibagi dalam 3 bagian, panel daftar atas, panel paket detail, dan panel batch. Jika Anda memilih interface yang tepat untuk menggunakan riset, akan menampilkan informasi yang di dalam riset. Habis itu, dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama. Anda akan melihat e-shopping request di bawah detail info. Baris tersebut bersorot. Terus habis itu, periksa baris pertama dalam panel rincian paket tengah. Baris ini menyebutkan panjang dari frame. Baris kedua dalam panel info itu merupakan frame internet. Sebenarnya kita bisa lewat sini, tapi lebih enaknya kita klik aja. Oke. Yang bentar lupa. Yang request ya, e-shopping request. Ini udah kita klik. Situ di ini ada pertanyaan. Apa MAC address dari NIC PC? Oke. Kita lihat dalam internet 2. Kita lihat nick itu kan 3 oktet pertama, 3 oktet terakhir. Berarti untuk MAC nick dari PC saya 6C158D8. Ini kita bisa lihat Intel 6C ini PC saya, laptop saya. ZTE ini WiFi. Di situ kita lihat apa MAC address dari default gateway. Default gateway-nya ini dari ini ZTE ini. Apa namanya? Dari WiFi. Kan default gateway-nya kan saya pakai WiFi dari ZTE, saya pakai ZTE. Default jadi ini ya. Lab D8 E8 44 1F 7F21 itu MAC address dari default gateway. Situ Anda dapat klik tanda lebih pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame internet. Jenis frame apa yang ditampilkan. Sebenarnya kan udah ya. Internet 2. Frame yang ditampilkan ini aja. Itu ada destination itu yang kita tujuan, maksudnya kita ingin dicari. Source itu dari kita, alamat dari kita. Jadi alamat kita apa yang kita ingin cari gitu. Terus habis itu tipenya itu IPv4. Maksudnya banyak, kita bisa lihat satu-satu. Destination ini lebih ke global, factory defaultnya. Habis itu dengan bitnya individual juga bisa, unicast. Terus habis itu juga hampir sama sih. Kita next aja, kita close, jangan lupa close biar gak bingung. 2 baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Itulah data mengandung informasi IPv4, address source dan destination. Mana IP address dari source, mana IP address dari destination. Oke. Kita lihat. Sebenarnya ada enggak di sini ya? Oh ini. Jadi kita bisa lihat. Bentar, aku lupa apa soalnya. Oke, 2 baris terakhir dari bawah berarti kita close dulu, kita lupa tadi kita close. Kita lihat 2 baris terakhir. 2 baris terakhir tadi index protocol version 4 yaitu bisa. Nah, ini ada tulisannya SRC berarti source. Jadi IP dari source kita yaitu 192.168.1.5. Kita lihat soalnya source ya, udah kan? Apa kita tulis saja. 192.168.1.5. Ya IP source, atau bisa kita lihat IP address dari PC dari laptop saya. Situ sini juga ada DST, atau bisa kita duanya ada sih.
DST yaitu destination, alamat yang kita cari. Sorry ada WA masuk. 192.168.11. Oke, kita lihat. 198.168.1.1. Situ kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaan berikutnya mestinya. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan IC ASCII. Dalam panel page di bagian bawah, klik baris internet page dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel packet batch. Bagaimana cara bagaimana mengeja 2 oktet yang disorot. Oke. Jadi gini. Ini kan ada menyorot bagian itu dari frame hex ASCII. Kita lihat ini ya. Loh. Ini hex ASCII. Terus habis itu klik baris manapun klik baris internet control dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dengan paket batch. Oke, kita klik dulu ini. Habis itu kita pakai batch, kita klik. Nah, ini yang disorot dari disorot oleh hex ASCII. Nah, habis itu ada pertanyaan bagaimana mengeja 2 oktet terakhir yang disorot. Jadi tinggal baca aja 6162 gitu. Bro, bener gak bro? Apa nih? Cara mengecai. Mengeja kan membaca kan. Kalau ngono mau tuh. Ya wis. Jadi kita tinggal baca aja 61, 62, 63 ini. Nah, ini aku kurang tahu juga ya, mohon maaf Kak, karena saya gak tahu juga cara membacanya gimana. Itu saat pertanyaan berikutnya itu klik frame selanjutnya di dalam bagian atas periksa frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source destination sudah terbalik karena frame ini dikirim dari router default gateway sebagai alasan terhadap ping yang pertama. Oke, tadi kan yang apa ini? Yang request ya. Yang mana tadi ini ya? Yang mana ya? Kalau nggak salah ini yang request. Mana ya? Nah kan, periksa echo request. Nah, habis itu yang di sini kita coba echo yang ping yang reply. Kita lihat. Kita close yang ini. Yang reply kita klik. Nah, udah, kita pertanyaan berikutnya. Kan di dalam pertanyaan yang reply ini itu melihat bahasanya destination dan source-nya itu kebalik, benar. Jadi tadi yang kita lihat yang di internet aja. Nah, tadi yang di request source-nya itu IP kita, IP laptop kita, maksudnya yaitu 9.168.1.5. Habis itu kita balik di destination itu IP yang kita cari atau router default gateway-nya. Nah, kan udah kebalik kan. Tuh. Situ sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Di dalam ini ya, maksudnya tadi kan udah sebenarnya. Kita baca aja lagi MAC address dari destination address. Kita lihat di bagian mana ya biar kelihatan semua. Nah, ini bagian apa? Destination device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Untuk yang reply ya, untuk yang reply itu destination-nya pakai Intel 6C 608D itu untuk device-nya. Laptop aku gunakan itu 2C 8D. Untuk MAC address-nya 2C 8D B1 6C 15 dan D8. Itu untuk yang reply itu barusan. Untuk yang request kita lihat lagi bakalan berbeda. Destination-nya yaitu ZTE 1F 7F dan 21. ZTE yaitu router ZTE dari sana ZTE. Untuk MAC address-nya D8 E8 44 1F 7F 21. Nah, pertanyaannya gini. Gak ada pertanyaan, mohon maaf.
Bentar ya, coba sih saya lihat. Oh ternyata berbeda teman-teman. Jadi pertanyaannya sudah terjawab, maksudnya bahwasanya pertanyaan nomor 5 ini terjawab, sebutkan device MAC address yang ditampilkan destination address. Jadi saya sudah menyebutkan bahwa ada dari dua MAC device dan MAC address. Yang pertama yaitu yang reply echo ping reply dan yang echo ping request. Di situ kita lanjutkan langkah yang nomor 7 yaitu menangkap paket host jauh. Kita klik icon start capture memulai dengan website baru karena menerima jendela. Habis itu dalam jendela from Windows silakan ping Cisco. Kita jalankan satu-satu aja ya. Kita jalankan lagi ini start capture packet. Kita continue with saving. Udah kosong. Habis itu ini dalam jendela CMD command prompt silakan ping www.cisco.com, tutup jendela command prompt, hentikan penangkapan paket, periksa paket baru dalam paket dari WhatsApp. Oke, baik. Kita ping lagi di Windows R CMD. Kita ping www.cisco.com. Oke. Di dalam ini langkahnya kita langsung tutup jendela command prompt. Oke, kita langsung tutup aja ya. Ada 3 ternyata guys. Jadi kakak mohon maaf ya kak. Di situ hentikan penangkapan paket. Oke, kita hentikan. Stop capture. Periksa paket baru dalam panel paket daftar WhatsApp. Ini banyak. Kok GTE mana Bim yo? Jangan CTE. Kan GTE sih Chan. Berisik gitu. Kan ini kota Bim. Apa? Kan ini kota. Aku gak iso moco cuk. Lek ono sing anu. Oh, Mau selesai kan? cita. Abis ini kurang pertanyaan. Udah kita lihat di dalam ini banyak ya panel-panel. Kita cuma hanya periksa aja. Kita masuk lagi di TP. Kita masuk dalam pertanyaan dalam satu yaitu dalam frame request echo ping pertama mana yang merupakan MAC address source dan destination. Echo ping ya, echo ping pertama berarti ini pertama atas sendiri kan. Nah udah apa ini merupakan MAC address dan source destination. Oke, kita klik, kita copy. Oh klik aja gak apa-apa guys. Source-nya yaitu ini 2C8D 2C 8D B16C B16C situ B1 6C 15 8 IF 7F 44 I 1F 1F 7F substitusi 1 cap. Mohon
mohon maaf ya, bukan saya Gabriel. Di situ soal nomor 2 yaitu sebutkan IP address, source dan destination yang tergantung dalam field dari data dari frame. Kita langsung aja. IP-nya itu ini yang source 192.168 dan destination 184.2. Kita langsung klik aja ya biar cepat. 168.1.5 situ yang destination 184.26 109.36. Di situ soal nomor 3 itu bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa address destinationnya berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Oke, jawab yang pertama-tama ya Kak, yaitu mengapa IP address destination yang berubah? Karena tiap IP yang kita tuju, contoh dari dalam gateway, kita kan tadi kan kita ping IP gateway. Jadi IP address yang kita kan gateway itu kan kita tujuan gitu. Jadi kalau seandainya IP gateway itu sama dengan IP address yang dia punya, jadi IP address tadi yang pertama yang di langkah 6 yaitu 192.168.1.1 karena IP address yang dia miliki dari situ yaitu 11. Sedangkan yang ini dari Cisco memiliki IP 184.26.109.36. Itu Kak. Ntar saya tulis sendiri. Cuman saya ingin menjelaskan secara lisan aja ya Kak. Sedangkan MAC address dari destination tersebut masih tetap sama. Oke, coba tadi MAC addressnya sama enggak ya? Destination. Oh ya, tetap kenapa sih destination MAC address dari destinationnya tetap sama? Karena ya Kak, jadi mohon maaf saya pakai JWT karena saya juga belum paham juga. Jadi yang saya tangkap dari JWT ini bahwasanya kenapa kok MAC address destinationnya masih tetap sama, karena dari jaringan router kita masih dengan tujuan yang sama Kak. Jadi MAC address dari router yang kita tuju destinationnya itu tetap sama Kak. Di situ. Kenapa kok masih MAC addressnya destinationnya tetap sama? Karena dari MAC address dari router tujuan kita masih tetap sama kita, meskipun seandainya kita berbeda PC, beda laptop maksudnya, tapi dengan dalam satu jaringan itu masih MAC addressnya tetap sama Kak yang destination. Situ Worksack tidak nomor 4, Worksack tidak menampilkan file problem dari suatu header frame apa yang tergantung dalam preamble apa ini kentot ya Kak. Untuk yang nomor 4 ini saya masih kebingungan ya Kak untuk menjawabnya gimananya. Mungkin besok saya mau tanya ke kakaknya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata dari awal sampai akhir, ada suara yang tidak mengenakan dari hati kakak, boleh mohon maaf sebesar mungkin. Itu bukan dari kesalahan pribadi saya, kesalahan dari keliling sekitar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.